Rabu 31 Maret 2021, Pengurus Provinsi Papua Persatuan Kriket Indonesia dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Kriket Indonesia, Aziz Samsudin di Swissbilt Hotel Jayapura. Usai pelantikan, Ketua Umum Pengurus Pusat Kriket Indonesia, Aziz Samsudin meminta kepada pengurus Provinsi Papua Kriket Indonesia agar dapat mempersiapkan atlet-atlet kriket yang bisa berlaga di event internasional. Sebelumnya, Selasa 30 Maret 2021, Muhammad El Bahar Konoras terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Kriket Indonesia di Hotel Horizon, Kota Raja. Saya menginginkan nanti timnas ada pemain-pemain atlet dari Papua, asal Papua, yang sekarang memang belum masih dalam taraf persiapan dan cadangan. Saya menginginkan nanti pada saat Asian Games, SEA Games ke depan, timnasnya sudah ada dari pemain-pemain Papua. Untuk itu saya sudah minta kepada Pak Bahar untuk tetap konsentrasi mencari atlet, bagaimana melakukan kejuaraan daerah, kejurda dilakukan dengan melakukan kejurda sehingga mendapatkan bibit untuk kita seleksi di timnas. Kemudian juga kejuaraan internasional saya berkomitmen untuk saya buat setiap tahun, seperti di Bali ada Bali Cup, Kartini Cup, di sini akan kita buat Cendrawasih Cup untuk mengundang negara-negara. Kalau di Bali itu sampai ada sekitar 32 negara ikut di dalam pertandingan di Bali setiap tahun, dan saya menginginkan nanti di Bali ada di musim panasnya, tapi di musim summernya, karena kan kalau di Bali itu panas, nanti juga kita bagi pertandingan di Cendrawasih Cup di Kota Jayapura. Saya akan geser pertandingan internasional itu di Provinsi Jayapura, di Papua, jadi di Kota Jayapura. Saya mohon dukungan teman-teman wartawan untuk membantu, siapa tahu juga wartawan juga bisa menjadi atlet atau menjadi official, menjadi backup daripada atlet-atlet yang akan berasal Papua untuk menuju timnas di event-event internasional. Pak, apakah ini juga nanti berarti bahwa PCI Pusat akan mendorong kabupaten kota untuk mempersiapkan itu? Ya, bisa. Saya juga minta dukungan kepada pemerintah, baik pemerintah eksekutif maupun legislatif di Provinsi Papua untuk mendorong lapangan. Bisa saja lapangan itu kita bersama-sama menggunakan antara hoki, sepak bola, dan kriket. Nanti dengan melakukan ini yang penting ada kejurda dan pembentukan cabang-cabang yang ada di kabupaten kota. Untuk mencari atlet tanpa membuka cabang, nanti tanpa kejurda tidak akan ada atlet. Ayo Pak, tadi setelah berkunjung ke lapangan, mungkin ada komentar terkait lapangan tersebut? Dari pihak lapangan tadi menyampaikan kan dia akan melakukan perapian sampai dengan 30 April. Kita tunggu sampai 30 April. Setelah itu kita akan lihat penyerahan kepada pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah di bawah dinas diasporanya kepada dinas pemuda dan olahraganya untuk melakukan perawatan. Dan mudah-mudahan nanti kita akan melakukan tes event di bulan Juni setelah penyerahan dan perawatan terakhir untuk menuju satu pertandingan PON yang akan dilaksanakan insya Allah mudah-mudahan tanggal 23 September. Oke. Kita pusat untuk bisa menjaga stabilitas di samping stabilitas keamanan, juga stabilitas harga tiket pesawat. Jangan nanti pas mau PON harga naik. Nah, ini kan juga menjadi problem dari teman-teman dari atlet-atlet provinsi lain untuk datang ke Papua kalau harga tiketnya naik. Jadi bukan hanya stabilitas keamanan, stabilitas harga tiket dan stabilitas yang lain-lain juga harus dijaga. Dan saya juga meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan atensi kepada seluruh pemerintah provinsi, 34 provinsi untuk mengirim atlet di setiap cabang olahraga secara maksimal. Sehingga ajang PON Papua ini juga sebagai ajang untuk mencari bibit-bibit atlet timnas dalam menuju SEA Games dan Asian Games dan kejuaraan internasional di berbagai negara. Terima kasih. Catatan kalau untuk PON nanti berapa provinsi yang mengirimkan? Seluruh provinsi harus mengirimkan tanpa terkecuali dan mengirimkan kepada seluruh cabang olahraga. Saya kepada seluruh cabang PPCI seluruh cabang saya minta suruh kirim.
Tidak ada, tidak boleh kirim. Kalau tidak kirim saya ganti itu PPPCI cabang provinsinya itu. Harus kirim ke Papua, saya bilang. 34 provinsi Nggak ada, sudah ada. harus ya. 34 provinsi sudah ada. Kita PPPCI tidak 34, kita ada 22 ya. Ya? 20. Yang lolos 8 aja. 8 yang lolos. Nah, 88 harus itu. Kan kita ada seleksinya lagi. Tapi sebagai peninjau dia bisa. Kita akan minta seluruhnya itu kirim atlet. Tidak bisa enggak. Kalau enggak saya ganti. Ya, terima kasih. Saya tegas sebagai kalau PCI yang daerah nggak qualified, ulang pon kita ganti barang itu. Ya, ya. Terima kasih. Oke. Pak. KONI Provinsi Papua mengucapkan selamat kepada pengurus PCI yang baru dengan begitu hari dilantik ada 6 bulan ke depan menuju PON. Ini menjadi tantangan tersendiri dengan semangat yang hari ini telah dilantik pengurus yang baru. Kami harap ini menjadi motivasi yang tinggi sehingga menuju ke event PON 2021-2020. Kami harap ini semua atlet terutama di PCI ya, harus bagaimana bisa memastikan ya ada atlet-atlet baru akan muncul di sana pada saat PON itu. Ya, ini bukan persoalan juara, bagaimana ada event-event yang ke depan anak-anak Papua bisa muncul di khusus di PCI ini. Karena kalau kita lihat lebih banyak anak-anak Papua lebih cenderung ke sepak bola dan seterusnya. Tapi kan bukan itu, tapi masih ini menjadi tantangan yang baru bagi pengurus yang baru. Bagaimana menyiapkan anak-anak yang baru sehingga ke depan anak-anak Papua bisa muncul di pertandingan kriket. Itu harapan kami. Dari KONI Provinsi Papua kami sangat berharap supaya ke depan akan muncul anak-anak atlet yang baru dari kriket. Terkait dengan venue yang tadi disampaikan bahwa masih Oh ya, ada kurang. jadi memang kalau tadi kita sudah ke sana lihat, ini menjadi kami harap dari pengelola sendiri, karena hari ini masih di bawah tangan masih di bawah pengelola, belum menyerahkan kepada pemerintah, sehingga dalam target mereka bahwa bulan April itu semua sudah clear di sana. Setelah menyerahkan kepada pemerintah dalam kepada Dinas Orda, nah ini menjadi pekerjaan Dinas Orda untuk menyiapkan, sementara untuk semua kelengkapan di dalam kriket itu akan menjadi tanggung jawab panitia besar. Ini akan kita buat sehingga semua kita akan memilih standar sesuai dengan standar pertandingan kriket. Oke, apakah benar berstandar internasional? Iya, tinggal bagaimana tadi. Tes event itu menunjukkan kalau kita tidak melakukan tes event maka pasti semua orang kan. Tapi ketika kita sudah tes event kita sudah tahu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Ya, itu akan kelihatan pada saat tes event nanti. Tetap dalam khusus kami di panitia besar, kami masih fokus dalam keadaan normal. Selama sampai nanti ada pemberitahuan dari pemerintah pusat bahwa kalau kita ikuti dari arahan KONI pusat, pasti seperti bola stadion, bola kaki yang sekarang kita lihat Piala Menpora itu hanya 200 lebih orang. Kami melihat bahwa mungkin PON akan seperti itu dan kami berharap bahwa di saat PON situasinya akan berubah sehingga semua rakyat Papua dan seluruh masyarakat Nusantara akan hadir bisa menyaksikan semua pertandingan di semua venue yang ada seperti itu. Tapi tetap kita mengedepankan protokol kesehatan menjadi prioritas. Saya mau tambah satu begini. Jaya. Papua, orang bisa. Papua, orang bisa. Siapa yang mau gantian lagi? Ayo. Salam olahraga. Jaya. Papua. Papua. Timika. Juara. Timika. Juara. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Papua. Orang bisa. Papua. Orang bisa. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Papua. Orang bisa. Papua. Orang bisa. Oke. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Papua. Orang.